سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم بكل حق كتبه ويكتب أبدا بإذن تردد رضي الله عنكم وعن جميع المسلمين. Maka radhiyallahu anhu, di bawah ini ada tersebut rukun-rukun iman 6 perkara. Kita sudah sama-sama berkeyakinan bahwa iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar sekali dari Allah Ta'ala kepada hamba yang dikehendakinya. Oleh sebab itu mensyukurinya dengan menuntut ilmunya, iman dan menuntut ilmu Islam. Kemudian mengenai iman mempunyai rukun atau tihang yang 6 perkara tihangnya itu. Bermula artinya iman yaitu tasdiq, yakni membenarkan. Jadi tidak ada ragu-ragu, tidak ada sangka-sangka. Dan artinya Islam menjunjung akan segala perintah Allah Ta'ala jua adanya, dijunjung, diandak, di atas, kita di bawah. Berarti yang di atas memerintah dengan yang di bawah. Jadi kita di bawah, kemudian Islam di atas. Islam itu adalah perintah Allah, jadi kita wajib menurut akan Islam. Kalau iman jangan ragu-ragu, kalau Islam menjalankan perintah Allah. Oleh sebab itu menurut qaul yang mu'tamad, iman dan Islam itu bertambah bisa, berkurang bisa. Apabila ilmu seseorang itu banyak dan diamalkannya, maka Islam dan imannya kuat. Sebaliknya apabila ilmu Islam dan ilmu iman kurang, niscaya amal iman Islamnya pun kurang, maka iman dan Islamnya itu lemah. Warubbihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Menurut qaul yang rajih atau mu'tamad, iman Islam bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi waya-waya ada menuntut ilmu, waya-waya dudukan di rumah aja lawan tamu tertinggal adalah. Padahal kada jaring, kada order apa-apa, cuma koler. Waktu itu imannya, Islamnya menurun. Wayah-wayah malam bangun beribadah, wayah-wayah malam bangun menonton TV sepak bola. Waktu itu imannya kurang. Nah, jadi kita disuruh meningkatkan iman Islam. Apalagi kita dengar para mubalik apabila sudah menyambut awal tahun, para khotib di masjid-masjid kalau sudah awal tahun, lalu mereka itu membicarakan supaya kita membuka buku, ya, bukan buku yang dahulu diperiksa. Apabila yang dahulu itu banyak yang kada bagus, maka mulai tahun ini kita menghapusnya dan kita memperbanyak yang bagus-bagus, ujar si Dede. Kalau siang malam itu banyak zikir kepada Allah, waktu itu iman Islamnya kuat. Tapi kena kalau banyak mengalaman mikirkan dunia ini, mau urus duit, usaha, anak buah, negara, yang dipikirkan di utak, maka waktu itu iman menurun.
Oleh sebab itu, berhubung kita hidup di dunia, ada kawal lepas dari urusan dunia, tinggal lagi diperbanyak akhirat dari dunia. Itu aja lagi, waktu 24 jam diperbanyak untuk akhirat daripada untuk dunia, itu aja lagi. Kalau orang dahulu umur 40 tahun tidak ada urusan dunia lagi, cukup mereka itu sampai 40 tahun berusaha dunia sambil menabung, dari 40 tahun sampai mati memakan tabungan itu aja lagi. Ada yang menukar tanah, bahannya dijual tanah sekapeng-kapeng, kasan sango beribadat menghadang mati. Ada yang menukar insan dikuit, insan sedikit jual. Ada yang emas ditapak jual. Lamun berusaha kada lagi sebab umur 40. Di dalam hadis disebutkan apabila orang umurnya 40 tahun masih mengutamakan dunia, maka itulah seorang laki-laki sama aja bini-bini yang menyatakan dirinya ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hadis itu bujur-bujur kita imani dan kita percayai, serta kita mengaku bahwa kita ini iman dan Islam itu sangat kurang. Dengan pengakuan demikian, kita mempunyai sifat tawadhu dan ada berpikir untuk menyempurnakannya. Malam tadi ada tamu di rumah, orang datang di Surabaya dan di Jakarta bantah. Jadi sampai pertanyaan masalah meminta kepada Allah, kada boleh meminta kepada orang lain. Jadi kita berbicara masalah percaya kepada Allah dan takwa kepada Allah menurut suruhan Allah. Jadi kalau kita bujur melaksanakan perintah Allah, pasti kita bertawassul menurut Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, takut kepada Allah, perintahnya kerja. Di antara perintahnya wabtaghu ilaihil wasilah. Hendaklah kamu mencari tawassul, mencari. Jadi ujarku, apabila orang kada bawasilah, kada bertawassul, maka orang itu meninggalkan perintah Allah. Apabila meninggalkan perintah Allah, pintangan situ inya kada takut lawan Allah. Pintangan situ imannya kurang. Mengenai masalah Islam, Islam ini isinya adalah la ikraha fid-din. Sama sekali agama tidak ada memaksa. Kalau kaidah usul fikih, la darara wala dirar. Kalau hadisnya yassiru wala tu'assiru. Kalau Qur'annya lagi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi untuk ringkasnya, Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, yang disebut dengan man ana wa ashabi, yang disebut humus sawadul a'dham, yaitu yang la ikraha, yang tidak ada memakai kekerasan. Apabila kekerasan walaupun panji-panjinya Islam,
walaupun partainya Islam, walaupun nama-nama golongannya Islam, tapi apabila caranya dengan paksaan, caranya dengan kekerasan, maka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu nang ringkas kita mengerti bahwa Ahlus Sunnah itu lemah lembut, bukan dengan cara keras. Kita mendengar bahwasanya orang mengaku Islam, benderanya misalnya Allah, tapi dia sifatnya karas kajung. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin itu mazhab apa, wallahu a'lam. Dahulu di Martapura ini adalah orang Buddha. Misalnya kalau ada orang batianan 7 bulan diadakan upacara mandi-mandi sebagaimana adat Buddha. Datang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Makkah dan Madinah ke sini, maka merubah cara-cara Buddha itu dengan memberi air yang dibacakan surah Yasin, kemudian diubuyakan lawan sigaluh dangkak itu. Hilanglah adat-adat Buddha yang dahulu-dahulu itu. Nang sekalian pemayang-mayang, nang sekalian macam-macam itu kada ada lagi. Jadi mandi banyu Yasin. Itu aja nang jurang mandi-mandi. Jadi dengan secara memberi banyu Yasin, niat supaya selamat, anaknya jangan kagapit keluar. Ada gampangan sih ini kepala yang kayak ini keluar, wadahnya menceral mengeluarkan, ya kadang kayak kepala itu dengannya, ya kalau jadi mahal jatakan anaknya selamat keluar, jangan kehalang, jangan kepaling. Umanya minta jual, jangan mati baranak, jangan pandarahan dan lain-lain. Jadi si Tuan Guru Syekh Arsyad berniat mudahan selamat anak dan umahnya, panjang umur keduanya jadi orang soleh. Lalu baca Yasin dikubuyakan lawan si bini-bininya itu. Maka Yasin inilah nang jadi, nang lain tuh hilang. Jadi kada ada paksaan. Kada ada paksaan, kada. Kalau pang datang sana ada orang mandi-mandi, makanya mayangnya dipatah-patah, orang ditempelin macam rumahnya dicucur. Kada kayak itu. Islam bukan nang bacucur-cucur itu kada ada. Nang baru rusak itu kada ada. Lain itu jus-bus. Agamanya jus-bus bang lain kurang. Kalau jus-busnya memang keras. Agamanya bang, agamanya kalau inya Kristen itu adalah cinta kasih. Kristen itu agamanya cinta kasih. Kalau cinta dan kasih datang di mana timbul paksaan. Tidak ada memaksa juga, cinta kasih. Tapi orangnya nang karas, orangnya nang kejam. Jadi janganlah kita ikut-ikutkan orangnya dengan agamanya. Agamanya tetaplah ikraha, orangnya aja nang ada nang mukrih, nang memaksa. Pahamkah? Sebagaimana ada orang bersurban, berjubah, berselendang, tapi kasar banget, keras banget, kejam banget. Rumah orang dibabak, orang ditempelin, ditinjak. Misalnya, nah itu manusianya. Kalau Islamnya kadang kayak itu. Islam rahmatan, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Oleh sebab itu, kalau jiwa seseorang itu jiwa yang karas, coba kalau kita lihat sejarahnya, orang yang membawa Islam ujarnya yang disebut Ibnu Taimiyah, orang itu adalah pejuang. Nah,
Kalau pejuang itu dua, ada pejuang nang lillahi ta'ala, maka dengan kasih sayang. Ada pejuang dengan nafsunya, maka keras dan kasar. Kada dapat melihat patung, langsung dicacat. Kada dapat melihat akan bangunan-bangunan kubah, langsung dibabak. Itulah Ibnu Taimiyah, karena jiwa yang keras. Nah, jadi lalu janganlah kita bingung. Islam itu nang mana nang bujur? Nang bujur itu Islam nang kasih sayang, nang lamah lembut. Dengan lemah lembut itulah nyata bahwa orang Islam itu beriman. Maksudnya Islam itu mengamalkan akan iman tadi. Iman menyuruh takwa kepada Allah, Islam tandanya. Jujur kan? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu kita disuruh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Supaya umat yang membaca Bismillah bersifat Rahman dan Rahim. Apalagi ancaman di dalam hadis, apabila orang membaca Quran kada mengamalkan isinya, maka Quran itu mengutuk akan si pembaca itu. Dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim, tapi orangnya keras tajam. Kan banyak kalau begini yang bendera Islam itu, tapi caranya itu adalah dengan kasar. Lalu akhirnya semua Islam termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah lamah tamah itu tadi diponis oleh orang-orang yang kafir bahwa Islam adalah teroris. Ini gara-gara perbuatan orang yang keras tadi. Oleh sebab itu janganlah bersifat keras. Hati harus lembut, kata-kata harus lemah lembut. Babinnya lelakiannya. Jadi lamun kita memang sudah pangarasan tabiat, kada usaha bercampur lawan manusia. Kasihan orang dengan karena pukul terus. Apabila sifat pangarasan, harap khalwat saja sudah, jangan berkumpul orang lagi. Karena orang punya kasihan, untungnya menyusul orang tangannya menempelkan batasnya meninjak. Yang kaimah Nabi Musa tajamnya saja, maksud tajam kapan gancang. Disuruh Tuhan mendatangi Fir'aun bersama saudaranya yang lemah lembut, yaitu Nabi Harun. Saparut Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi sifat berlainan. Nabi Harun lemah lembut, Nabi Musa mensidir disalib langsung tampar sidin. Maka tahu apa kata Tuhan, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Musa dan Harun, hendaklah membawa kata-kata terhadap Fir'aun dengan lunak, dengan lemah lembut. Itu bukan hanya riwayat, itu supaya umat Nabi Muhammad yang dapat Quran ini menurut akan layunan itu. Jadi gara-gara pembicara yang kasar, gara-gara mubalik yang kasar, gara-gara da'i yang kasar, maka ulama-ulama yang waliullah terkena fitnahnya. Jadi ilah pada dulu ditarik-tarik di dalam akal menandak bapandar. Istilah kalau sama Jawa itu jangan sengak. Dalam Al-Quran itu kalau kita lihat, caranya pandar itu ada dua, dan orangnya pun yang dihadapi dua. Coba antara Nadir dengan Bashir, hiburan
hati, menyenangkan hati dengan mengancam, itu adalah didahulukan kata-kata hiburan dari ancaman. Misalnya, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan, apalagi semuanya, wa mubasyiran, baru wa nadhira, tidak ada nadhiran didahulukan, basiran berdiri tidak ada, mesti basir berdahulu, nadhir berdiri. Tafsirnya basir kepada orang yang Islam, orang yang beriman, nadhir kepada orang yang kafir. Ini yang mendangari orang beriman berataan, tapi kenapa jadi karas-karas, penjar, kasar-kasar, nang kaya mendangari ini orang kafir. Nah itulah, oleh sebab itu bisi guru itu wajib supaya guru nang mengatur nyawa jadi da'i, nyawa jadi dagang, nyawa begini banyak di apangnya manusia aja bisa membungkas kepala lain, bisa angkat, bisa membungkas kepala lain yang ada cukup sama aja datang liur kenanya. Nyawa bahwa remaja guru nang mengatur, nyawa jadi guru nang mengatur, nyawa jadi mubaligh guru, nyawa jadi khatib guru, nyawa jadi imam guru. Lamun kita nang menurut masyarakat, ujar masyarakat diam supaya berbicara oke. Ujar masyarakat diam supaya jadi khatib seumur hidup oke. Padahal masyarakat itu bukan guru kita, malah dari lawan kita memberi syafaat di akhirat pada dia. Guru nang cungkung kenapa pada diminta pendapat beliau? Ya kan? Guru dipinta masyarakat maka jadi tauhid. Nang dipinta masyarakat siapa aja ulun itu terserahnya aja nang dipinta nyawa apa karena sifatnya bahabar. Guru ulun dipinta masyarakat kan bahabar ya kami minta ulun minta pendapat pian, kurang meminta ulun jadi guru tauhid kayak apa. Ujar guru nyawa pang kayak apa dulu menterasa ulun tauhid tapi bisa juga nah kada usaha. Itu misal benar aja dikias yang lain-lainnya nang dikhawatirkan kalau kita kada ahlinya di bidang situ, lalu mafsadahnya, kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sedangkan kaidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ulun guru disuruh orang gampang baca doa, nang disuruh orang membaca siapa ulun terserahnya mana. Ulun minta pendapat, nah itu yang bagus. Pengajarannya jatuh meminta pendapat, rasanya mana pak? Memperasa ulun ini bakal welcome atau menyambat jal lawan jin sama kedua-duanya wajah kerja ujjalimin wah meminta kada usah baca doanya kena lapak maknanya luput kena jauh orang bahaya yang maksudnya kembali dapat putih. Jadi ahlinya lah dulu di bidang situ, baru izin daripada syekh pulang. Kalau sudah ahlinya tapi belum dapat izin, Rasulullah itu ahlinya berbicara tapi belum dapat izin. Ya ayyuhal mudaththir belum turun, Nabi Muhammad tetap diam. Walau sudah dapat wahyu, Rasulullah SAW itu tetap berdiam saja. Malah sidin mengalungi diri sidin isyarat bahwa menyembunyikan kemuliaan
Dzakiruni. Ada apa? Zammiluni. Sesudah Iqra turun itu tadi, Rasulullah balik ke rumah, Zammiluni. Padahal Rasulullah sanggup sudah mengajar. Kenapa jadi sedih tadi? Bagung turun, ya ayyuhal mudaththir, bagung turun lagi. Sesudah turun baru fa'anzir al-kuffar. Jadi kepada orang-orang kufar, Nabi menyampaikan khobar siksa, khobar neraka. Minta Nabi seperti Abu Lahab nang kada mengumpat di silirnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Abu Lahab. Jadi nazir itu kepada orang-orang yang menentang, kepada orang yang sudah masuk itu adalah basyir. Wa basyiril mu'minin wa basyiril ladzina amanu. Ini lamun pada paham nang ini lawan orang nang kafir kita kena lemah lembut, lawan nang sesama Islam ya Allah paras kajian mata menceleng panjang kecerengceng telinga bergerak kayak telinga kucing. Itu jadi terkesah ulang malam tadi itu masalah yang tawassul dari ujarku ikam dari Surabaya, dari Jakarta hendak mendapat guru sekumpul jeritan langsung lah ikam kenal kagak mencari nomor handphone dia jadi turuk dulu mencari nomor handphone terturuk sesudah dapat kada wani pun belum minta tolong kepada jiran yang di sini. Napa tadi minta tolong dengan jiran di sini? Napa aja minta tolong dengan jiran di sini? Rupa-rupanya jiran saya di sini Allah ya. Sebab jangan minta tolong selain dari Allah, wa iya kalasta'in. Ujar Ibnu Taimiyah, lain pada Allah jangan bertawassulan. Wahabini kemudian training beca melo aku orang Surabaya kan bisa bahasa Jawa. Oh bisa bahasa Jawa makanya ini. Kalau begitu ya beca itu Allah Ta'ala gak masuk kotak. Jadi begini kan udah kalau ada beca, ya Allah tolong bawa saya ke sana, jadi Allah jadi beca. Nah baru tadi saya kan mau minum air, saya panggil istri saya, Bu tolong bikinkan air untuk saya minum. Kalau begitu saya musyrik, sebab bukan ya Allah bikinkan saya air, istri saya bukan Allah. Nah ini kalau semuanya tawassul itu dibikin syirik, kita sehari semalaman berapa ratus kali musyriknya. Oleh sebab itu ujar apa lawan kamu malam tadi, janganlah kita ikut orang-orang yang sempit, harus kita ikut orang-orang yang luas wawasannya, jangan yang sempit apalagi yang kejam. Musuhnya Ibnu Taimiyah itu adalah Kristen. Jadinya Kristen sudah jadi jiwanya. Jadi orang yang kada Kristen pun apabila ziarah hendak dihantangnya juga. Apabila macam-macam ibadah teman-teman tembakinya juga paribasanya. Karena gurunya memang sudah kejam. Dikit-dikit syirik, kalau anak muridnya sedikit-dikit syirik juga. Ada yang Hasanul
Basri, Junaidir Baghdadi, Sari As-Siqti, ada samunyaan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Aku lagi yang belajar jarku nang karas itu biasa kalahnya itu lawan nang lama. Kira-kira Guru Adil paham sama nang tina karas benar dan banyak terdapat lawan nang lama aja ada tulang-tulang yang ada nang karas tadi lama juga. Bujur ke Guru Adil, apakah itu Guru berusuk ada lebih aja ada terlepaknya. Nah, ujar Guru Adil, pertanyaannya apakah itu? Jawaban Guru Adil, nang itu. 100 untuk Guru Adil. Sajago-jago manusia biasa ini itu tunduk lawan ulama nang kasih sayang. Saharap-harap manusia mengerjakan maksiat biasanya ini itu menangis di hadapan ulama nang lemah lembut. Kemudian Abah sambungi, kalian kerja aja saya mendoakan. Emangnya jadi kalau anak-anak itu senangnya sepak bola, orang tua karena dia udah punya pikiran lain, kalau dia cegah dengan kata-kata yang keras, kamu jangan main sepak bola lagi, awas saya tembak, ini anak-anak semua pada menjauh karena kerasnya itu. Jadi orang tua enggak begitu, biarin dia sepak bola, kita doain semoga dia selamat. Nanti kalau udah dia punya akal pikiran, apa sih bola ini, udah dapat dilepas, udah dapat dilepas. Coba lihat orang sepak bola, udah dapat bolanya dilepas lagi. Jujur kan? Jadi kalau kita pikir bungul kah pintar kah? Udah dapat melepas ulang, sudah ada di tangan, ya kan? Sudah dapatnya menangkap bola itu. Ya kan? Sudah dapat mendapatnya bola itu, ya Allah. Apalagi akan orang yang sudah parah benar lawan apa? Lawan gawang, lawan kita. Ya Allah, begitu tak dipotongnya bola tadi. Ya Allah, dapat dari kita langsung meninggal dalam tangan. Ada yang bagus lagi. Aturannya kan namun ngalih benar dicari, bahnya dapatnya itu kan simpannya kayak orang yang apik lah. Karena uluhnya cari duit kan jakatnya aja ada bayar. Sadaqah dapat. Ajaan. Jadi dia orang aja mudah-mudahan selamat berpikir bisa nyampe. Jangan menjahil bapak batasnya tidak. Apa doa itu orangnya Islam lah lain bos-bosnya itu nyata-nyata sudah orang Islam dibunuhnya kita balas, mudahan bubuhannya matian dia karena asyidda ala kufar itu jagawainya rohama ubainahum itu jagawainya kata pengaruh-ngaruh walladzina ma'ahu asyidda ala kufar rohama bainahum. Ini perkara Islam dalam iman tadi ialah iman pada pakutan selain dari Allah. Islam apa ujar Allah? Ujar Allah bertawasul tinggi.
Ujar Allah Rasul, Injil itu Islam menjunjung perintah Allah. Allah memerintah wabtahu ilaihil wasilah. Seluruh nabi-nabi bertawassul karena Tuhan menyuruh. Wanita kita mengatakan ada nabi yang kada bertawassul. Wanita, Tuhan menyuruh nabi-nabi bertawassul, maka nabi-nabi semuanya mengerja perintah Allah. Jadi lamun orang pengikut nabi apa aja, apabila kada bertawassul, ini kan mengikut nabinya bisa. Nabi kita waktu tiap kali hendak ke masjid turun dari rumah, Allahumma bihaqqis sa'ilin, dan seterusnya doa itu. Pada meninggal Nabi membaca doa itu, Allahumma bihaqqis sa'ilin. Tawassul kada? Nabi Allah Yakub lawan Nabi Allah Yusuf. Waktu Nabi Allah Yakub matanya terganggu, ujar Nabi Yusuf lawan bangsa Nafsurun, idhabu liqaman muslimin. Saudaraku, bawakan gamis nang bekas pakaian ini. Fa'alqum ala wajhi abi ya'ti basira. Sapuakan di muka abah termasuk kalau mereka. Insya Allah abah melihat pulang. Baik maka sudut pulang. Tarang penglihat sudut pulang. Pakaian yang mana jadi sapuakan? Nang menyuruh Nabi Yusuf, nang menyatuakan anak Sidin, ya kan? Anak Nabi Yakub, bangsa anak Nabi Yusuf, nang merasakan Nabi Yakub, ya kan salah, mengambil berkat salah, niscaya Nabi Yakub kada mau merasakan disembah sinian, dan Nabi Yusuf ya kan salah mengambil berkat, kada mau menyuruh sapuyakan bakas ini kamu abah, ya kan mengambil berkat itu salah. Siapa berani mengatakan Nabi Yusuf Nabi Yakub kafir karena mengambil berkat? Sidin sendiri pun diambilkan Jibril pakaian yang di surga, yang bakas Nabi Ibrahim memakainya, digugurkan oleh Jibril ke dalam sumur Nabi Yusuf. Di situ dipakai Nabi Yusuf, tertutup aurat Sidin sehingga selamat Nabi Yusuf. Berkat pakaian yang bakas Nabi Ibrahim bakas tangan Jibril, ya bekas. Nah, Quran menyatakan wa naqulu ma qaddamu wa hadza wa hum. Oleh sebab itu kita punya kitab Tabarrukus Sahabah bi athari Rasul Sahabah. Asar-asar orang saleh itu ada berkahnya. Ada berkahnya. Contoh yang sikap paham dan raja ini kita mempertahankan paham yang menjadi kita dan beberapa ramat-ramatnya. Contoh, kalau iwak dibuat diuyah, maka rasanya masih. Uyahnya kelihatan nggak? Ada, tapi rasanya ada. Iya kan? Bangun dibuatnya gula, ada kelihatan nggak di gulanya, tapi rasanya manis. Itu bekas apa? Bekas gula, bekas uyah. Kadang-kadang lomboknya tidak kelihatan lagi, padasnya kerasaan di banyu sop ayam. Sop ayam yang anum-anum, batis-batis paha-pahanya itu disop, nang dada-dadanya itu disangak atau digoreng sama aja lah. 50 nang putikan dihiris arahkan lombok perawitnya nang anyar memutik pulang, jangan masak, jangan mantap, nang mangkal
sopnya pulang jangan kepanasan, jangan kedinginan, buat mentega sedikit pulang di banyu sop itu diharuakan. Kayunya kurang uyahnya jangan dibuat di kecap masih kurang nyamannya, ujar si Antong Alik. Uyah aja buat lain rasanya daripada kecap. Kecap itu campur lawan nang lain. Kalau uyah ini dasar tamam buatnya kalau ada uyah aja soto ngaluk garam sering lojo juga soto ngaluk untuk jual soto. Jadi ada bini-bini para soto belum 2 kali sudah suantungnya jangan para soto lampian para sayang jadian yang paling enak. Jadi aja soto ngaluk bisa merasai gitu enggaknya anu kesalahan bener aja. Maksudnya soto pian nah gitu pian nyaman nah itu nampun maaf aja untuk itu babuang modok buat uyah sedikit pas sudah dirasai rasa sedang asamnya lomboknya uyahnya anu miarnya tadi lah ada bercium-cium di sini asa bau nama mentega juga hanya nasi nang julak gambar mereka unus buat sita nasinya yang sedang-sedang panasnya juga ada banyak bangsa tukang piring ganda aja diharus itu pas sudah diharus ya Allah baju nang kayak ini kacau baju kaos saja selawang di dalam kacau tapi dia rupiah kacau andap di mana mah andap supnya lawan awakna ya peparak lawang dapur lah jadi angin kan tipe banyaknya apa teh buatin yang berbiji di kulkas apa namanya esah kopiah esah kopiah es aja jadi bah kata walarian sahirupan subhudron nasinya sahirupan pulang teh es tadi bah rokok godang garam sudah ada di hijab kopi sudah di termos kopi susu di termos sudah mensampat pada jadi wali Allah Ta'ala juga nangka ini nyamannya sudah ya ada jadi wali Allah Ta'ala ya ada bakal rahmat juga ngaruhin nasibnya sebab hidup yang serata nyaman ini surga sudah kenapa di dalam surga kada melihat Allah Ta'ala kenapa dalam surga sudah kenapa jadi ucap aja lagi nikmat itu seuluhnya awak nikmat aja tadinya mata melihat tadinya mendengar hidung mencium ya kalau muntung awam makanan ya kalau harus menerima gigi baik-baik ya kan ya minuman nyaman makanan nyaman apalagi padas ada samsing gas nikmat itu samsing gas masam padas ya tak ada jadi Allah Ta'ala juga sedang terjadi wali Allah Ta'ala sedang sekali aja makan maka itu nyamannya amun sampat terjadi Allah Ta'ala juga sedang aturannya kun waliyallah ayatu apalagi yang sabar hari semalaman 3 kali makan minum yang nyaman benar bangun guring mata baru buka ya kan nyaman pulang bapak kudaan ya tak ada jawaban Allah Ta'ala juga ya Allah guru mendoakan ijazahna wa ta'ala ridhatina minan nisa'i wa rijal min awliyaikal muttaqin doa guru kali ini kenapa muridnya jadi jangan mendoakan mungkin jangan ulun belum makamnya namun nyawa indah makam itu masuk saja makan sudah kakubur
sama cari cuman nang didoakan tuh matinya la ilaha illallah la ilaha illallah cari cuman wali berataan saban malam pukul 2 pukul 3 pukul 4 mendoakan ud'ullah antum muqinun bil ijabah. Siapa yang berani menentang wa antum muqinun bil ijabah? Siapa? Ya nang kalau cari cuman lalu nang benyanyi aja tak ada kayu lalu banyak datang didoakan sekali ayu bener bilang pada cukup guring lagi banyak aja dulu itu kena anak punya ini karena benyanyi balawas mungkin ada suaranya obah hampirnya benyanyi ya pak hampir benyanyi menyanyi benyanyi apa bulan insya Allah pada pikir sebab sudah ada ijazah musofah sudah ada ijazah tarekat semuanya benyanyi kata kawal lagi suara kata bagus la ilaha illallah 166 kali Allah 77 lama terlalu Muhammad di amalatannya orangnya penyanyi aja bakasnya sekali mati masya Allah la ilaha illallah habis namanya dasar hendak masuk surga mendatangi kaki itu surga bujur wa atubu yuta min abwa bukan min babia abwa biha luar biasa arti iman membenarkan tidak ada ragu-ragu dan sangka-sangka arti Islam itu menjunjung artinya mengiyakan segala perintah Allah jadi kita melaksanakan di bawah perintah Allah di atas kita tunduk bermula rukun iman itu yang ada di tengahnya rukun iman 6 perkara untuk minabillah 1 wa malaikatihi 2 wa kutubihi 3 wa rusulihi 4 wa yaumil akhir 5 wa bil qadari khairi wa syarrih bermula rukun iman yang pertama yaitu untuk minabillah percaya pada Allah Ta'ala bahwasanya iya Tuhan yang makhluk pihak ya kan arti makhluk pihak semalam nang sugih pamurah nang lainnya samunyaan dahajat lawan sugih itu arti makhluk pihak percaya bahwasanya Allah sugih dan murah ya betul yang lain dari Allah termasuk kita bahajat lawan yang sugih dan murah kita kasugihan kepamurahannya dirasakan mata dan penglihatnya itu kekayaan Allah mata dan penglihatnya kekayaan Allah gimana mengetahui kekayaan Allah? Coba lihat mata dan penglihatnya itu dasarnya adalah setitik air mani kalau kita ambil air mani itu setitik apa ada mata di situ? Apa bisa melihat? Kagak demikian yang lainnya kalimat dan pendengarnya untuk perkataannya, hidung dan nafasnya, otak dan pikirannya, hati dan geraknya, tangan batis dengan jarak diamnya, asalnya itu satu titik air. Dasar bujur Tuhannya tuh sugih kaya, sugih kaya. Dibalikannya maka lawan penglihat untuk kita telinga dan pendengar dasar kita hidung dan nafasnya untuk kita dasar Tuhan itu pemurah benar pemurah nah jadi kesugihan Tuhan lawan pemurahnya di awal kita hibah sudah ya tak ada jadi waliullah juga ya Allah ruginya
berpikirlah. Waktu si ayam datang kemari, aku membicarakan masalah nikmat mata dengan penglihatannya, lidah dengan perkataannya, napas dengan hidung dengan napasnya. Waktu itu lalu dijelaskan sedikit zikir napasu Allah. Berpesan lawan si ayam masalah napas keluar masuk itu berpesan. Apabila masuk pada keluar habis, keluar pada masuk habis. Jadi inya memperhatikan zikir itu di napas. Coba rupa sudah bagus, iya kan? Iya kasih ayam, ingat juga kan? Rupa bagus, ya kalau, nah tingginya ya sama lawan guru ijaz. Jadi istilahnya kan hidung ke hidung itu kan kadang kesalang kecingkit-cingkitan ya, atau berbunduk pada sama-sama dia berdiri kesampuk sama anak. Ketawa itu nih orang mengesahkan dulu nanti saat membuat kesamaannya ya. Walaupun kada sama bujurnya bini-bini aku laki-laki kada sama, cuma kakayanya nggak kaya sama, bibirnya tipis, bibirku tipis juga, ujar guru dari atas seksi. Nah, bahunya lebar, bahuku lebar juga, hidungnya mencong, kita mencong juga. Nah, dagunya pulang ujar bahu membagi, aku membagi juga. Jadi ujar babinya kayak pinang di belah kacip. Amin. Ujar berbulan Madura. Kata gampang. Umur sudah 30-an. Apalagi rumah sudah bisik. Di atas ada kolam renang, di bawah ada kolam kampungnya. Di tanah apa lain kolamnya, itu jam terlalu takut jor, bisa ada jam terlalu lama di luar aja aneh. Nah, pakaian sugih pada sahabat, yuk rambut ikal mayang mulai di tengah ke bawah. Rambutnya si ayam itu ama lihat kampian ya apa gara-garanya mengadakan aku itu cekah kan ngalir dilihatnya haram kan dilihat ini berbeda. Tapi nang boleh dilihat semuanya dengan mata hati. Kalau mata hati kita melihat sesuatu itu maka gabal fuadu marah, tidak ada larangan. Alasan itu kalau diberi Tuhan iman yang sempurna, kita melihat sesuatu yang gaib sebagaimana hadir di depan kita dengan nur iman. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Nyaman membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu melihat segala sesuatu. Kita pun dilihatkan juga, iya tak? Buktinya yang Tuhan melihat kita dilihatkan. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam batakun lawan Tuhan, coba bang kayak apa biarlah hidupakan orang yang sudah hancur. Orang sudah hancur berataan kiamat, biar hidupakan pulang ulun tak melihat. Ujar Tuhan, qala awalam tu'min. Berapa? Nyakanya beriman kah? Beriman benar, walakin liyatma'inna qalbi, supaya ulun ini istiqamah. Oh, jadi istiqamah itu maknanya itu istiqamah. Istiqamah itu jalannya melihat nang kenyataan. Namun nang kenyataan ini kada berapa mencapai istiqamah. Jadi ujar Tuhan, takut arba'atan minat khair. Ambil 4 warna daripada binatang yang baalar. Iki ayam, burung, ya kan? Burung itu ada gagak, ada burung apa, ada angsa, habis
Nah, dicancang-cancang ujar Tuhan, dicancang Nabi Ibrahim ya. Mbak dicancang jadi akan satu dagingnya, jadi akan satu di udah jadi satu. Jadi satu lawan apa nak? Lawan bulu-bulunya satu sama sekali itu. Jadi mana itu, mana ayam, mana angsa, mana bertekan tahu lagi ya. Udah jadi satu sudah. Semua da'uhunna, kemudian kiau marahnya masing-masing. Ayam itu angsa burung kemarinya. Yuk laksanakan gitu lalu dikiosi sini. Sekalinya ayam datang baik ngomong. Nah, ayo jalan ayam dia, ikut berjalan kayak ikut juga, kenapa ikut berjalan? Baik hilang ya. Nah ikut itu kenapa yo? Jadi banyong kada berjalan kenapa di banyong? Ya batasnya kada sampah. Kita siapkan menjawab ondokan. Takbir jadi tahu di mana. Itu betul takbirnya. Karena jadi kan lain masalahnya. Bakunyong kenapa jadi kada berjalan bakunyong? Jawabannya bukan takbir, jawabannya karena batisnya kada sampah. Jadi kada sampah. Itu presiden datang, ikut datang. Angsa datang dua, angsa burung datang dua. Nah, hanya Nabi Ibrahim yakin bahwa orang menghancur berataan, kami dikiai beradul. Pas modal beradul juga cuma kada pakai kacamata. Iya pakai beradul juga kan lain-lain kan. Burung-burung itu juga. Cuma awak dengan muha balain pang. Ada nang putih di dunia sini, limbah dengan bangun hirang. Ada nang hirang di dunia, limbah bangun di kubur putih. Kenapa? Hatinya nang hilang, hatinya nang putih. Ujar guru seman di akhirat kena hati nang jadi anggota luar. Anggota luar kata dalam. Apabila hatinya bersih, maka muhanya dan awaknya berasih putih. Apabila hilang hatinya, ubud kerja, bakir, engken, tomat, loba, serakah, macam-macam. Kalau memang pada baik itu dia. Jahat sangka, khianat, apalagi itu penyalikan. Apalagi yang pemutukah dendam kada pengasuh penyayang napa garangnya sifat yang bagus di dalam hati ada kan sekian 1, 2, 3, 4 ada di kitab sekian kadang boleh tunggu dulu di kitab ini apa karena ini sudah bertauhid insyaallah ya. Jadi perlu kita ini menguatkan iman supaya istiqomah di dalam iman. Untuk Qul amantu billah tumas itu. Mesti melihat yang bujur-bujur kenyataan. Nah disinilah kita disuruh oleh guru kita sialah. Kita berjalan ke hutan-hutan, kita berjalan ke padang-padang. Itu siah namanya disuruh oleh guru dan murabbi mursyid kita. Di sana kita mendapat sesuatu yang ajaib di sana. Untuk kita cukup percaya bahwasanya Allah misalnya mendengar, Allah misalnya berkata-kata itu. Jadi di sana kita bisa terdapat bahwa seakan-akan kita mendengar kata-katanya rumput-rumputan, seakan-akan kita mendengar kata-kata batu-batuan, seakan-akan kita mendengar kata-kata daripada besi-besian. Itu seakan-akan waktu siha itu tadi. Dan itu semuanya itu tadi mengucap salam, assalamualaikum ya wali Allah. Ulun ini adalah besi ngarannya naga runting. Nah,
itu tujuannya mungkin pada berduit jual. Itu misalnya lah. Ujar rumput ulama Assalamualaikum ya wali Allah. Nah di mana situ soalnya pucuk daun apa namanya jambu kalau tukal ujar daun tukal ulun waliullah adalah kesan obat kananakan nang bocoran enta diputih ketiga buting mentok itu dipirik-pirik yang tiga tadi lalu dicampuri banyak sedikit lalu dicakok-cakokan insya Allah hampir bocoran anak-anak mentok ulang tua kan bocoran lain ulang obatnya lain ulang obatnya punya bocoran lain ulangnya misalnya aja Assalamualaikum wali Allah ujar janar ulang nah ulun ada di si mata ujar janar mata janar ulun jendeng tau lah ya obat nah itu kalau ada orang yang punya luka-luka ambilkan mata ulun dengan akhir sapuakan insya Allah kumennya mati mata janar ngarannya muntalinya janar kata jadi orang yang kesah ini tadi mendengar sama Allah merasa unda wali nah langsung dicabut menjadi wali setan karena merasa jadi pada tahan ujian oleh sebab itu apabila ada bisi guru dan mursyid murabbi bahayanya banyak. Rasulullah pun waktu Isra Mi'raj dikawal oleh Jibril lawan wanita ya kan itu jalan jangan bertahan apa itu hai Jibril jangan diajari terus saja minta bah nyaman-nyaman berjalan singgah Jibril bapak sembahyang nyaman-nyaman bersembahyang Islam jalan pulang memang kata guru pintunya tak udah sakahan dak tepang yang kaya kaliangan padat yang kaya itu diri kita lah hendak jadi kaliangan padat kah hendak ada yang mengjual kah nyaman ada yang mengjual juga adalah nyaman ada yang mengulai juga kulai labuh matinya kan guru itu kan nikmat juga dari Allah wajib syukur juga dibaca ini guru banget hari hati kalau ya Allah jadi nang mana rasa hendak pulakan ke sana duitnya ada ya aku baru pada kawan di sini aja karena lawan yang pada kawan juga ya kalau mesti belajar bupati pulakan kabarnya kesanaan bagus saja jadi menang kawa-kawa bagus saja nggak ada kawa di sini betah gue mana menyakawa aku karena menyakawa kawa aku mesti berkasih karena ada di sini ya kan karena hari Minggu menyukuri itu nah khususannya gerbangnya padahal kita setiap hari Ahad setiap hari Kamis sudah masyaykhina walidina wa ummahatina wa jiranina wa qarabatina itu semuanya sudah ya kan sudah sangat sudah semuanya cuma ada khususannya kan kada gampang kita kada komang balas budi guru bini-bini aja non laki lakinya bakorongan hibak lawan nanah danor lalu nang bini menjilat sehingga hilang nanah danor balong baktiron laki itu hanya laki aja apalagi guru apalagi menjadi pembunuhan laki pula apalagi mana guru sorong, mana laki sorong, mana bakula lawan sorong pula, mana rumah betatoran barang derajatnya di situ nang wajib haknya ditunaikan menurang mengerti panglah matinya jatuh tadi kita disuruh menuntut ilmu Islam, ilmu iman serta mengamalkan supaya kuat kekayaan Tuhan di badan kita ini Jerman mahung itu
banyu mahong itu maka jadi mata, maka jadi penglihat, jadi telinga jadi pendengar, jadi hidung jadi napas, jadi muntung jadi napa, ilat apaan, iya kan, jadi gigi karas bangar, maka asalnya banyu, bahannya bisa nyesam, najar, senyum, kayak si ayam pun itu namanya anak murah senyum, dikit-dikit senyum, Joko jangan jadi senyum terus, aku cemburu. Ngaruh ya kalau sudah namanya, kalau sudah artinya apa, kalau sudah apa jauhnya, kalau sudah cinta melekat dalam musibahnya pun merasa nikmat. Jujur kan? Apabila cinta sudah melekat dalam musibah pun merasa nikmat. Jujur kan? Jujur kan? Ngomong jujur akan aja kalau juga. Nah itu kada gampang utak, coba ikan belah utaknya tertawa kada pikir, utak oleh pikir belah tertawa sekalinya penerbangan dari Samsung menuju Surabaya adalah ditempuh kurang lebih 45 menit. Thank you. Berapa orang yang membuat pesawat mereka? Berapa pulang barang yang dibuat? Kagak gugur. Batali kada apa-apa para penumpang Garuda Airways dengan nomor penerbangan sekian, ya Pak. Beberapa menit dari kita akan mendarat kalau itu, marilah masing-masing memasang tali pinggangnya. Ya kan? Itu ada gampangan. Nah, gugur kalau di Surabaya, mulai di sini dikepalai oleh bupati misalnya, hendak mengambil hal, coba pikirkan tuh kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya asasir aja, lalu utak orangnya berpikir baulah asal, asalnya melihat asasir kesiran yang benar diturutinya. Allah Ta'ala mengulahkan utak itu, balalah utaknya kok ada pikir, ada kawasan untuk kekayaan Allah. Di situ ada rahasia Allah, ada di situ. Sampai pesawat, ya kan? Sampai pulang lain-lainnya daripada pesawat kita. Menurut orang yang sudah ada iman, apalagi Islamnya ilmunya banyak. Kada kau pandai kan? Man arafa rabbahu kala lisanu. Kada kau pandai namanya anu kecengang-cengang coba. Kecengang-cengang. Kada kau pandai kecengang-cengang. Manda ujar orang batu-batu ka sindam. Jadi umatnya yang melihat keluarga itu melihat lakunya sindan, lalu macam-macamnya, mesti mikirkan si ayam juga. Beberapa itu anggapannya. Padahal seorang kada sindan memikirkan keajaiban perbuatan Allah. Sun Allah alladzi atqana kulla syai'. Nang itu ulang, nang jauh dulu ada nang itu, nang jauh dulu bakai utuh lumur. Sasak dunia gara-gara ini aja. Wamin sama Rasul Bakar, ya lah. Nah, ayo. Mun pada nama mustahil kalau masih tak lagi belum ada illallah, ada ada yang lain-lainnya ilah.
disitulah surga malaikat. Itu aja tak habiskan. Rukun iman yang kedua, percaya pada sekalian malaikat bahwasanya mereka itu hamba Allah yang mulia, bukan laki-laki, bukan perempuan, sangat membuat taat pada Allah dan tidak membuat maksiat. Maka wajib iman dengan tafsir daripada mereka itu yang tersebut di bawah ini: Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Begitu apa? Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya kan? Itu 10 itu tak wajib percaya. Nang lainnya kita tahu bahwa mereka itu banyak. Minta aja sudah laki-laki kada bini-bini, kada makan, kada minum, kada kuring, kada gawian ibadah aja. Orangnya saling banyak lah. Nang 10 ini secengkong kada boleh apa dikurangi, dilabihi kada boleh juga. Kalau sekalian bakar, sekalian lemer dibuat, kada boleh saja, kada boleh kalau apa aja ada beratanya latihan lebihnya apa aja kamu dapat 10 dong ini ada nang kali ingat lagi anu dulu ketuaan kita aja ingat lagi nang pancing aja sudah tua-tuaannya satu panjang 2 bulan itu aja lagi nang dikaptek beban banget ini yang sudah para penaki ini dinyatakan apa-apa kewajiban baburit pulang mengenana. Rukun iman yang ketiga, percaya pada segala kitab yang turun dari langit adalah itu dengan tafsir 4 kitab tersebut, satu-satunya di bawah ini dengan nama-nama nabi-nabinya. Adapun yang yaitu dengan ijma saja aturan suhud, inilah yang muktamad. Pertama, Taurat bagi Nabi Musa alaihissalam. 2 Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam. 3 Injil bagi Nabi Isa alaihissalam. 4 Quran bagi Nabi Muhammad SAW. 60 suhur bagi Nabi Sis alaihissalam, anak Nabi Adam. 30 suhur bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu lambaran 10 suhur bagi Nabi Musa. Ya kan? Itu sebelum Taurat. Rukun iman yang keempat, percaya pada sekalian Rasul alaihi wasallam dengan tafsir yaitu 25 yang di bawah ini, yaitu yang disebut dalam Al-Quran. Adapun yang lainnya maka dikata setengah ulama itu 99 huruf Muhammad dengan jumlah Al-Kubra adanya. Itu masalahnya kan hitungan mim sekian, sekian mim sekian, sekian kan. Itu setengah ulama, ya kan. Jadi yang 25 dalam Al-Quran wajib kita mengenalnya. Pertama, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Isa, Muhammad SAW alaihi wassalam. 25 itu wajib kita percaya. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat dengan segala hal ehwalnya. Seumpama mahsyar dan sirat, timbangan, mizan, sirat tipian, mizan timbangan, syafaat. Yang memberi syafaat itu ujar Nabi 3. Pertama Nabi-Nabi, yang kedua ulama, yang ketiga syuhada. Ya kan? Itu cagar memberi syafaatnya. Ya nang jar kita deh paguruan kita cagar memberi syafaat lawan kita. Siapa guru-guru kita? Iya nang lagi orang menulis riwayatnya dah. Si anu mengaji lawan guru anu Al-Quran, lawan guru anu tajwid, lawan guru anu itu kisahnya tak. Nah tauhid lawan guru anu belajar itu ada guru-guru itu semuanya memberi syafaat kena di akhir hari kiamat itu kada. Habis Nabi ada nabi-nabi memberi syafaat juga kena. Baik itu pulang orang mati syahid minta juga. Dan Kautsar itu talaga Rasulullah SAW, dan surga dan neraka adanya.
Rukun iman yang keenam, percaya pada takdir Allah di dalam sekejadian tiap-tiap sesuatu. Ya kan? Di zaman dahulu terjadi bahwasanya ada sungai yang sangat lebar. Kemudian babanya sungai ini kok, lalu kitab-kitab suci Al-Quran dikumpulkan oleh orang kafir, lalu ditimbainya ke sungai tadi. Sesudah itu maka habis Al-Quran semuanya itu diulahnya jambatan, lalu ini berjalan dengan tunggangannya menjajak-jajak Quran menyeberang sungai tadi. Kemudian ada kata-kata dari atas yang kada kelihatan orangnya, itu da'il i'tirab famal amrulah wala fi harakatil falak. Orang yang melihat kejadian ini jangan nyawa mengiktiraf di hati, karena nyawa kada kawa maulah dan kada kawa marobah-robah jiwa. Itu ada da'il i'tirab famal amrulah wala fi harakatil falak. Karena jasad itu di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu kita percaya itu takdirnya Allah. Namun di dalam rajam yang dibaca oleh Habib Abdullah Al-Haddad itu ya kan, yang disambung oleh orang-orang kita di sini yang disebut dengan terbang Syekh Saman itu la tukathir hammak ma budir yakun Allahul muqaddir wal alam syu'un wa qada wa qaddar kulla syai' bihaq ya qalbi tanabbah wa tukil muzun la tukathir hammak ma budir yakun lawalin wa kaif qawlu bil hamaq ya'tarif ala Allah alladhi khalaq. Mudah-mudahan simpun nang ini di dalam dada kita. Apabila simpun itu bagus bang, susunannya simpun itulah. Kemudian kita menyambung kitab yang kedua, Sulamul Taufik. Permisi dulu lah sebelum makan obat. Allah halal di antara yang menyebabkan murtad yaitu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kadang seperti yang di atas, artinya nang dalilnya ijma'. Seperti jual beli kal bai'i. Jadi berjual beli hukumnya halal. Jangan kita merasa di hati bahwa jual beli itu haram. Jangan kalah. Apabila memadahkan hati bahwa jual beli haram, maka hukumnya murtad. Menghalalkan yang haram murtad, mengharamkan yang halal murtad. Apabila ijma' ulama atas halal dan haram. Wanikahi seperti nikah itu hukumnya halal. Jangan diikatkan bahwa nikah itu haram. Auna wujuba mujma'in alaihi kadzalik, atau menafikan seseorang akan wajib sesuatu. Misalnya seperti sembahyang 5 waktu, ya kan? Wajib kalau nah itu. Lalu dipadahkannya ada sembahyang yang 5 itu kada wajib. Apalagi kalimat-limanya dipadahkannya kada wajib. Sebagaimana di Kalimantan Selatan ada kalau dulu guru yang melajari muridnya di satu kampung bahwa sembahyang kada wajib lagi. Ya kan? Nah, itu menafikan wajibnya sembahyang 5 waktu, langsung menjadi murtad. Ausajadatin minha atau sakali sujud
daripada sembahyang. Dipadahkannya kada wajib. Padahal setiap kali kita itu sembahyang ada kalau sujudnya, ya kan? Di dalam sekali duduk, dua kali namanya sujudnya, ya kalau mbak turun tenang sujud, duduk sujud pulang, ya kalau mbak berdiri sujud pulang di dalam satu rakaat, satu kali apa? Sujud minta. Lalu sekali aja sujud, nang dinafiakannya wajibnya, dipadahkannya kada wajibnya, maka itu pun murtad juga. Dan seperti wasaumi wazakati, zakat, dan seperti puasa itu juga kada boleh dipadahkan apa, kada wajib itu kada boleh. Wal haji, bahaji seumur hidup sekali. Wal wudu'i, wudu itu juga, ya kan? Ringkasnya nang wajib-wajib jangan dinafiakan kewajibannya, nang halal jangan dikatakan haram, nang haram jangan dikatakan halal. Au jama malam yajib, atau ia mewajibkan nang kada wajib, ijma'an kadzalik. Mana misalnya seperti menambahi sarakaat sembahyang daripada nang ada, umpama subuh 3 rakaat dipadahkan nang sarakaat itu wajib juga menambahinya, ya kan? Atau menambahi sujud sekali dipadahkannya wajib itu. Au napa mas'uliyat mujma'in alaihi kadzalik, atau menafiakan nang sunat-sunat, nang ijma' ulama atas hukum sunnatnya, misal seperti qobliyah ba'diyah. Mustaqbal, atau ia mencita kafir pada waktu yang akan datang, langsung pada menghadang waktu itu lagi langsung gugur Islamnya. Awala fi'li syai'in mimma dzikir, atau ia mencita-cita atas kafir atas memperbuat sesuatu daripada yang dahulu itu. Mencita-cita aja lah, mencita-cita akan kafir mintu aja, walaupun kada kena, ya kan, langsung juga. Awtaradadatihi, atau ragu-ragu pada keadaan kafir ke aku, kada kafir ke kada langsung kafir juga. La waswasuhu, kalau waswas itu bukan nya ada nang mahaur rajulnya mahaur hajin aku kafir, itu waswas saja nih. Banyak jalannya, oleh sebab itu banyak membaca syahadat 2 kalimat. Apabila membaca syahadat 2 kalimat, yakin sudah kita itu Islam. Banyak syahadat 2 kalimat dimontong. Semalam apabila banyak pandir yang lain dari syahadat 2 kalimat, itu banyak karena rejar kata-kata yang menyebabkan manusia itu menjadi murtad. Awal-awal asal semalam itu mangka banyakkan tuh pandir menyebabkan murtad. Jadi banyak di syahadat 2 kalimat saja, insya Allah selamat saja. Angkara sahabat Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, atau ia kada percaya pangkatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama. Pahamkah? Ada kalau orang yang mengaku Islam juga yang mengadakan Abu Bakar Siddiq itu bukan sahabat Nabi, tetapi itu adalah pendeta atau merampas hak Sayyidina Ali. Ada kalau itu. Nah, orang yang kada percaya bahwa Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi, itu orang murtad itu sudah. Jadi ada semacam madhab yang timbul di Indonesia, maka Habib Salim dan Jimdan mengarang kitab
menyatakan bahwa pendapat itu adalah murtad dan kafir. Aduh, kok ada bisi kitabnya kan? Madhab itu ikam paham aja berataan maksudnya madhab apa sudah? Apa kada percaya lawan Abu Bakar Siddiq? Atau yang lainnya coba sahabat Umar ka Utsman, ya kan? Ya ada di bawahnya pun ada seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman minta juga, ya kan? Sayyidina Ali minta juga. Aw risalata wahidin minar rasul al-mujma' ala risalatihi, atau menafikan pangkat kerasulan dari seseorang dari Rasul yang 25. Aw jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau ia kada percaya sabuting huruf daripada Quran, seperti bismillah nang di dalam suratun Naml. Ada kalau innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Aw zada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu, atau dia menambah sebiji huruf dari Quran yang bukan termasuk Quran. Aw kadzdzaba rasulan, atau ia memadahkan Rasul itu berdusta. Lamun mendustai Rasul kan itu hukumnya dosa besar. Lamun mendustakan Rasul hukumnya murtad. Jadi hati-hati benar kalau hadis itu, jangan berani mengatakan hadis itu ulahan lamunnya bujur hadis. Hati-hati. Berarti nama hadis dipadakan pada hadis, ya kan ngarannya mendustakan hadis. Hadis itu adalah juzuk dari Rasul juga. Hati-hati benar. Jadi orang-orang yang menafikan hadis Nur Muhammad karena di kitab situ kada dicetak lagi Nur Muhammad itu kada dicetak, permainan dari orang-orang yang apa? Nang kada ketujuh lawan Nur Muhammad tuh. Dihilangkannya hadis itu di kitab situ. Jadi setiap orang menukar kitab yang memang kadada itu dipadakannya kadada. Sedangkan asalnya kitab itu Musannaf Abdul Razak yang aslinya ada itu hadis, dan Abdul Razak itu dipakai oleh Imam Bukhari di dalam rawi hadis silen. Berarti Abdul Razak orangnya thiqah, artinya orangnya sahih, tak dipercaya. Kan banyak sudah ikut-ikutan yang pada percaya hadis Nur itu banyak sudah, sedangkan itu kan hadis tuh lamun dipadakannya dusta, hadis itu mendustakan hadis Nabi apa? Matinya bang banyak benar sudah penyebab murtad. Oleh sebab itu penting di mana-mana majelis dibacakan ini supaya masing-masing bisa menjaga diri. Sayang benar kalau mati sudah kafir dikira apa? Islam, padahal apa? Kada. Aunam kosohu, atau mengecilkan akan Nabi, akan Rasul, mengecilkan. Seperti dipadahalkannya seorang Rasul siapakah, misalnya ada di sifat bahiri. Nah itu kan ngarannya itu kan mahina, kan ngarannya sifat hiri itu kada dari hati semuanya Rasul, orangnya maksum, ya kan? Dalam hati kada ada garetek nang dosa, apalagi ada gareteknya aja kada ada, bapasnya aja kada ada. Itu Yahudi
memadahkan Nabi Daud itu pahirian itu pang Yahudi dah hubungan Yahudi dari pang awsagara ismahu biqasdi tahkirihi atawa ia mahalusakan akan nama Rasul dengan niat menghina akan seperti Nabi Muhammad disebutnya Muhaimin kan tasgir kalau